Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini hendak mengajak kita untuk memiliki karakter yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, khususnya karena kita meneladani karakter dari Allah Bapa di surga. Ayat renungan kita pada hari ini, 12 Mei 2022, diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelin-pelan adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk karakter seseorang yang tidak memiliki pendirian dalam hal sikap dan perkataannya. Misalnya saja saya angkat salah satu cerita yang berasal dari Sumatera Barat. Judulnya adalah Si Lebay Pelin-pelan yang Malang. Begini ceritanya, dahulu hiduplah seorang tetua adat yang tinggal di tepian sungai di daerah Sumatera Barat bernama Lebay. Karena profesinya sebagai tetua adat, ia sangat dikenal di seluruh kampung yang berada di hulu sungai atau di hilir sungai. Suatu hari beliau mendapatkan surat undangan pernikahan anak salah satu kenalannya yang berada di hulu sungai. Salah satu kenalannya ini salah satu orang yang terpandang. Ia pun membaca isi undangan tersebut satu persatu dan mengatakan bahwa ia akan menghadirinya. Setelah itu dia pun terpikir, sepertinya saya menerima undangan yang lain. Dia pun memastikan dan mengambil undangan yang lain itu. Ternyata benar, ada di waktu dan hari yang sama bahwa salah satu kenalannya yang di hilir juga menikah. Dia pun mengalami kebingungan, kemana saya akan menghadirinya. Lalu dia pun mempertimbangkan apa saja yang akan dia dapatkan di tempat tersebut. Dia pun mempertimbangkan jika dia menghadiri yang di hulu, maka dia akan mendapatkan 2 kepala kerbau. Tetapi masakannya tidak enak. Lalu dia, kalau misalkan di hilir, saya hanya akan mendapatkan 1 kepala kerbau saja. Tapi masakannya enak. Begitulah pertimbangan si lebay ini. Sampai waktu yang ditentukan, dia juga belum mendapatkan keputusan. Yang di hulu adalah orang yang terpandang, yang di hilir adalah teman dekatnya. Yang mana, kemana dia harus pergi? Lalu dia mulai mengambil keputusan, saya akan pergi ke hulu. Karena di sana saya akan mendapatkan 2 kepala kerbau. Lalu dia pun mulai mengayuh
sampannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan salah satu warga atau tetangganya yang sudah pergi ke hulu. Dikatakannya, "Pak Lebay, apakah Bapak ingin ke pernikahan di hulu?" Ternyata kerbaunya itu kurus dan sakit-sakitan. "Engkau tidak usah pergi ke sana," kata tetangganya itu. Lalu dia pun berubah pikiran. Dia memutar sampannya untuk pergi ke hilir. Namun, apa boleh dikata? Sesampainya di hilir, ternyata pesta telah usai. Dia pun sangat menyesal. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan perutnya pun sangat keroncongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita terkadang memiliki sikap yang pelin-pelan, tidak teguh pendirian kita. Bahkan karena ada omongan dari orang lain, pertimbangan dari orang lain, kita tidak mempelajarinya dengan hikmat dan kebijaksanaan. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak begitu dengan Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Tuhan setia dan teguh terhadap sikap dan perkataannya. Kasih setianya teguh dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari semenjak penciptaan sampai nanti Maranatha, kasih setianya akan tetap teguh untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita damai sejahtera, untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Apapun yang terjadi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan terus-menerus menepati perkataannya, janji kasih setianya. Firman Tuhan yang tadi kita baca di Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang." Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Pengandaian gunung yang beranjak dan bukit yang bergoyang adalah hal yang mustahil, bukan? Tetapi biarpun itu terjadi, Tuhan akan tetap teguh pada kasih setianya, pada perjanjian damainya, pada keselamatannya. Ya, seperti apapun sikap, perilaku kita terhadap Tuhan, meskipun kita berkali-kali jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tetap teguh pada janjinya. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang bertobat, yang mengaku kesalahannya dan kembali ke jalan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah sikap yang pelin-pelan dalam kehidupan kita. Teguhlah akan perkataan dan sikap kita terhadap siapapun, terlebih kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh luar biasa, sungguh baik, sungguh teguh dalam perkataan dan janji. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur dan hidup di dalam karya keselamatan-Mu. Tuhan, Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, kiranya juga ikut Tuhan ikut campur tangan. Ketika mereka memohon pengampunan dari Engkau Tuhan, ampunilah ya Bapa dengan kasih setiamu yang begitu besar. Ketika mereka datang dengan memohon kesembuhan dari Engkau Tuhan, Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Segala sesuatu penyakit pasti Engkau sembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, sembuhkanlah mereka. Jika mereka datang di dalam kesedihan dan duka cita yang mendalam, kiranya juga Tuhan berikan penghiburan, memberkati mereka ya Bapa.
Tuhan, Kami bawa serta juga setiap jemaat-Mu dalam aktivitas mereka masing-masing, baik di pekerjaan mereka atau pendidikan, atau yang lainnya juga Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan juga niat-niat jahat dari orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan seluruh dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.